Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran PAI untuk kelas 11. Kali ini berkenaan dengan bab 2 dengan pembahasan bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Jadi untuk kali ini merupakan pertemuan yang pertama. Yang akan kita bahas adalah memenuhi janji. Jadi pengertiannya adalah salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji. Jadi ciri orang beriman adalah memenuhi janji, dan ia menjadi bagian dari akhlak yang terpuji atau akhlak karimah yang seharusnya menghiasi pribadi setiap orang beriman. Jadi orang beriman itu harus memiliki akhlak yang terpuji dan menghindari perbuatan yang tercela. Adapun padanan kata janji dalam bahasa Arab ialah akad, ya. Melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yaitu akad, akidah, dan akad nikah. Nah, dari kata akad tadi ada akad nikah, ada akidah, dan akad yang lain-lainnya seperti akad jual beli. Nah, menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Jadi ciri orang beriman atau tidak, apakah dia mau memenuhi janji atau tidak. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Dan kita diingatkan bahwa setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Surah Al-Isra ayat 34. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Dari ayat ini kita disuruh agar memenuhi janji, dan janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditagih. Perhatikan juga isi dan kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 1 dan Quran surah An-Nisa ayat 32. Memenuhi janji menjadi faktor penting keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Begitu pula sebaliknya. Coba amati di sekeliling kalian, orang yang selalu menepati janjinya akan dipercaya semua orang, selalu dicari keberadaannya, karena jiwa amanahnya sudah membekas di hati banyak orang. Jika tidak ada modal, banyak menyodori untuk membantunya, dan masih banyak lagi keuntungan yang didapatnya, belum lagi di akhirat nanti. Jadi kalau orang mau berhasil atau tidak, diantaranya adalah dia harus memenuhi janjinya. Kalau misalnya orang sudah percaya, walaupun dia misalnya tidak punya modal, orang akan mudah untuk meminjami modalnya, kan? Ada yang meminjamkan barang dan sebagainya, sehingga dia dapat berusaha. Tetapi kalau dia sudah tidak dipercayai orang lagi, maka kalau dia mau minjam sesuatu, berhutang, orang akan sulit atau tidak mau meminjami kepada dia. Sebaliknya, orang yang tidak menepati janji hidupnya sangat mengenaskan. Tidak dipercaya orang, boleh jadi ada orang yang bisa mengelabui semua orang, tetapi si pelaku ini
tidak akan bisa kembali kepada orang-orang yang sudah ditipunya. Apalagi di zaman sekarang ini dunia komunikasi begitu mudahnya dapat diakses. Hancur sudah karirnya dan sangat sulit mengembalikan reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun. Jadi kalau sudah menipu orang lain, dia minta sesuatu dengan orang itu, orang tidak akan percaya lagi. Kalau dia sudah membangun bisnis umpamanya, tapi karena dia tidak jujur, tidak menepati janji, maka karir yang sudah dia bangun bertahun-tahun itu akan hancur lah, karena tidak dipercaya orang lagi. Itu sebabnya jika ditinjau dari sudut pandang Islam, memenuhi janji harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, seseorang itu sudah terlibat dalam dosa. Kalau tidak memenuhi janji, maka dia berdosa. Sementara dosa sendiri mengakibatkan suram dan terhalangnya kegiatan yang sudah dirancang. Artinya susah dan sulit mencapai keberhasilan. Orang yang tidak menepati janji akan sulit berhasil karena orang-orang sudah tidak percaya lagi dengan dia. Lalu diingatkan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah tidak amanah akan janji yang sudah diikrarkan. Orang yang tidak menepati janji itu termasuk salah satu tanda munafik, dan orang munafik itu akan masuk dalam neraka yang paling bawah. Kemudian B, menepati janji. Janji itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian terasa ganjil dan ada yang bertanya, kapan saya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa semua manusia itu tak terkecuali pernah melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu alam ruh atau alam rahim, dan bentuk janjinya adalah nanti jika sudah di dunia akan mengimani Allah sebagai Rabbnya atau Tuhannya dan berjanji menjadi hambanya yang taat, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf ayat 170. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunannya mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Jadi ayat ini dengan jelas menyampaikan bahwa setiap manusia saat berada di alam ruh atau rahim itu sudah menyampaikan janji setia untuk bertauhid, menyatakan Allah itu satu, beriman kepada Allah, dan menjalani hidup di dunia ini yang didasari oleh fitrah. Karena fitrah itu sebenarnya jati diri manusia. Itu dapat kita pahami atau kita coba pelajari isi kandungan dari Quran surah Ar-Rum ayat 30. Apa itu fitrah? Contohnya misalnya saat kita melakukan kebaikan atau amal soleh, hati menjadi tentram ya. Sebaliknya setiap melakukan keburukan atau dosa, kebimbangan atau keresahan hati yang didapat. Jadi kalau kita merasa berbuat baik, hati tenang, itu fitrah. Bila berbuat dosa, maka hatinya tidak tenang. Itulah settingan pabriknya lah.
Itulah fitrah yang seharusnya memandu setiap langkah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, janji kepada sesama manusia, ya kan? Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati baik secara pribadi maupun lembaga atau pihak lainnya. Melalui janji-janji itulah reputasi dan nama baik dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali janji tidak ditepati, tanggung sendiri akibatnya seperti paparan di muka. Jadi orang kalau sudah beberapa kali atau bahkan sekalipun dia mengerjakannya, orang bisa saja tidak percaya lagi kepada dia. Karena sangat sulit menimbulkan kepercayaan seseorang jika orang atau pihak lain sudah pernah dicederai atau dilukai atau dibohongi akibat janji yang kita buat itu, atau akibat janji yang tidak ditepati. Hanya Islam menggariskan bahwa tidak semua janji itu ditunaikan. Janji yang dibuat di antara sesama manusia seperti perdagangan, perniagaan, pernikahan dan sebagainya, silahkan ditunaikan asalkan tidak ada perjanjian yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau kita berjanjinya itu sesuai dengan syariat seperti perdagangan, berarti kan pernikahan dan sebagainya, ya silahkan ditunaikan asal tidak ada perjanjian yang bertentangan dengan syariat Islam. Seperti sabda Rasulullah SAW, setiap syarat ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitabullah menjadi batil meskipun 100 macam syarat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau janjinya itu melanggar perintah Allah, maka itu tidak usah ditunaikan, ya. Janji minum minuman keras, nah itu dilarang ditunaikan karena melanggar perintah Allah. Kemudian yang C, balasan memenuhi janji. Jika kalian melihat dengan cermat keadaan di sekitar kita, nampak jelas balasan orang yang memenuhi janji dan orang yang tidak memenuhi janji. Orang yang berhasil tentu memiliki prinsip hidup yang kuat dan kokoh, termasuk memenuhi janji. Sebaliknya, orang yang terpuruk dan terhempas biasanya hidupnya kurang kuat dalam memegang prinsip. Saatnya kalian memilih yang mana. Jadi kita memilih antara orang yang selalu menepati janji, punya prinsip, atau orang yang suka melalaikan janji. Sehingga hidupnya itu nanti kalau suka melalaikan janji, orang tidak percaya, kemana-mana sulit dan hidupnya menjadi terpuruk. Al-Quran sering memberikan tamsil atau contoh untuk dijadikan pelajaran, misalnya yang terjadi pada Bani Israel yang sering mengingkari janjinya. Jadi orang Bani Israel ini sering mengingkari janjinya, berjanji tapi tidak ditepati. Akibatnya apa? Ketidaktentraman hidup yang didapat. Tidak tentram hidupnya karena dia melalaikan janji. Bahkan nilai-nilai keimanan diingkarinya juga. Berjanji beriman ternyata ingkar, kafir, murtad. Nah itulah orang Bani Israel. Termasuk memusuhi dan membunuh sebagian para rasul yang diutus kepada mereka. Jadi perbuatan Bani Israel ini sudah keterlaluan. Bahkan nabi atau rasul yang diutus kepada mereka pun mereka bunuh. Tentu kisah buruk ini semestinya jangan dicontoh. Jadi kita dilarang mencontoh apa saja kelakuan dari Bani Israel. Ini dapat dipahami pada Quran surah Al-An'am ayat 152 dan Quran surah Ar-Ra'd ayat 20. Kemudian berikut ini manfaat memenuhi janji, antara lainlah
Yang pertama mendapatkan predikat sebagai muttaqin atau orang yang bertakwa kalau kita senantiasa memenuhi janji kita baik kepada Allah dan sesama manusia, dan menjadi sebab tergapainya sifat muttaqin. Itu bisa dilihat di Quran surah Al Imran ayat 76. Jadi kalau kita senantiasa menepati janji, maka itu menjadi jalan kita untuk mencapai orang yang bertakwa. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Salah satu daripada hikmah kita menepati janji, maka akan mendatangkan keberhasilan pada diri kita, keamanan dan ketentraman. Kalau kita melalaikan atau menyelisihi janji kita, maka nanti bisa terjadi permusuhan, marah orang karena janji kita tidak menepati janji pada orang tersebut. Yang ketiga, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim ataupun non muslim. Itu bisa dilihat di Quran surah Al-Anfal ayat 72. Dengan kita menepati janji, maka dapat menghindari pertumpahan darah. Tapi kalau janji tidak ditepati, bisa saja terjadi perkelahian dan pertumpahan darah atau peperangan karena mengingkari isi perjanjian. Dan kita juga terjaga dari mengambil hak orang lain kalau kita menepati janji. Yang keempat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga. Dapat dilihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 40 dan Quran surah Al-Maidah ayat 12. Dengan menepati janji, maka itu akan menjadikan sebab kita dihapuskan segala dosa-dosa kita dan kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, di mana surga ini merupakan tempat yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Demikian isi uraian kita pada pertemuan yang pertama dalam bab kedua ini mengenai memenuhi janji. Insya Allah nanti akan disambung lagi dengan materi yang kedua, pertemuan kedua, mensyukuri nikmat. Demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.